Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menjumpai Tribuners dimanapun berada. Kita kembali dalam program Bincang Komunitas. Tentu saja episode kali ini sangat spesial karena Tribuners bisa lihat secara bersama. Hari ini studio Tribun Timur sangat ramai. Biasanya jika Kinan cuma berdua, hari ini kita berempat. Dan tentu saja saya mau mengatakan kalau hari ini kayaknya saya yang paling cantik di antara narasumber kita. Nah, bukan cuma itu, karena hari ini yang lebih spesial lagi, ketiga narasumber kita ini juga adalah orang-orang yang hebat di bidang masing-masing ya. Dan bukan cuma itu, karena hari ini ketiga narasumber kita ini juga merupakan Asosiasi Sales Nasional Indonesia atau ASNI, yang juga merupakan DPW ASNI Kota Makassar. Dan bukan hanya itu Tribuners, karena hari ini yang tentu saja akan menjadi edukasi buat Tribuners dimanapun berada, kita akan membahas mengenai sales sebagai ujung tombak bisnis. Tentu saja masih banyak yang berpemikiran ataupun juga stigma-stigma di kalangan masyarakat bahwa memang pekerjaan sales ini adalah pekerjaan yang tidak akan membuahkan hasil ataupun juga yang tidak memiliki prospek panjang. Untuk itu hari ini ketiga narasumber kita hadir dan akan mengedukasi kita. Langsung saja saya akan memperkenalkan, di samping kiri saya sudah hadir langsung Ketua DPW ASNI Makassar, ada Pak Hasrul AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Hasrul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Terima kasih. semangat ya Pak Hasrul nih. Iya, harus Baik. semangat. Antara semangat karena hari ini super system datang juga atau gimana nih Pak? Oh, tidak. Di sales itu kita harus semangat terus. Oke, semangat terus. Biar target tercapai. Waduh, Amin. shift ya, kita bicara shift lagi. Baik Pak Hasrul, nanti kita akan berbincang banyak lagi. Di samping Pak Hasrul yang tidak kalah ganteng juga ada Bapak Prayudi. Kalau beliau ini merupakan anggota divisi kewirausahaan di DPW ASNI Makassar. Assalamualaikum dan selamat siang Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, Jadi, semangat. Udah siang tapi semangat, ya. Ya, Semangat iya. terus. Oke, Semangat. sekalipun siang harus semangat pagi Ya, Pak ya. harus Iya. pagi. Oke, betul baik. Nah, baik Prayudi, Pak Siap. Prayudi, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Di samping Pak Prayudi, saya sampai excited ya karena menyapa para lelaki nih hari ini. Di samping Pak Prayudi sudah datang juga pastinya ada Kepala Divisi Litbang dari DPW ASNI Makassar, ada Bapak Sudarno. Assalamualaikum Pak Sudarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Oke, Iya. tetap semangat pagi. Iya. Hari ini pagi saya menjadi siang, saya menjadi pagi nih Bapak-bapak Betul. semua ya. Iya. Baik, sebelum saya mungkin terlalu panjang juga, saya mau menanyakan kabar mungkin dari Pak Darno terlebih dahulu. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah sampai detik ini kita semua masih diberikan kesehatan. Ya. Karena selama pandemi kita hanya minta sehat dulu. Ya, masalah omset jadi nomor 2 sebenarnya. Ya, Oke. karena dengan sehat kita bisa melakukan banyak hal. Seperti Betul. itu. Jangan sampai duit banyak tapi habis Betul berobat Pak ya. sekali. Iya. Baik, untuk Pak Yudi yang selalu berseri-seri nih wajahnya dari tadi ya kalau kita lihat. Pak Yudi gimana? Kebanyakan. Target aman? Alhamdulillah masih Diamankan. diamankan. Diamankan, Tetap ya. semangat Oke. dan terus berusaha setiap saat gitu kan. Kalau kesehatan aman? Kesehatan alhamdulillah. Aman Itu ya? adalah utama yang kegiatan kita gitu, karena percuma kita ini kalau nggak sehat gitu kan. Semua sesuatu hal dilakukan ya harus dengan kondisi sehat dulu. Itu seperti itu, mengejar target, mengejar misi, mengejar tujuan, mengejar goal, semua harus dibawahi dengan kesehatan terlebih dahulu supaya hal itu bisa tercapai gitu. Iya, baik. Untuk Pak Ketua kita nih, Iya. ini nih ujung tombak juga ya mungkin kalau di DPW ASNI. Iya. Gimana nih Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat dan semuanya sama dengan teman-teman yang lain, kita harus sehat dulu baru bisa berjuang Iya. untuk mencapai target. Oke, Gitu, iya. baik. Kalau kita dengarkan ketiga kabarnya ini kayaknya kabar target sehat, kabar mental dan kesehatan Amin. sehat-sehat juga ya. Sehat, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Baik, mungkin saya mengawali perbincangan kita, saya mau ke Pak Ketua terlebih dahulu, ke Pak Hasrul sebagai Iya. Ketua DPW ASNI Kota Makassar. Pak, sebelum kita berbincang dan mengedukasi Tribuners tentang sales, mungkin boleh nih sedikit menceritakan kita tentang apa sih sebenarnya DPW ASNI di Kota Makassar? Oh iya. Ya. Oke, jadi ASNI ini adalah asosiasi gabungan dari teman-teman di sales di ini yang butuh wadah untuk sharing dan berbagi tentang seputar dunia sales dan marketing. Awal terbentuknya sendiri memang di seluruh Indonesia itu kan kita punya wadah ini.
Kita Ya. butuh wadah ini agar itu tadi kita bisa saling sharing tentang strategi, terus tentang perkembangan terbaru tentang dunia sales dan lain-lain. Awal terbentuknya itu di Pekanbaru di Riau. Di Riau terus dibentuklah secara nasional karena orang-orang di sales itu rata-rata yang kalau rolling itu aja. Jadi Baik. kita sepakat untuk membentuk Asosiasi Sales Nasional Indonesia dan kemudian terbentuklah di tahun 2016 sampai sekarang. Oke, berarti sudah sekitar 5, 6, 7 tahunan mungkin Iya, ya. dan sekarang sudah terbentuk 15 DPW seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Dan ke 15 depo ini aktif juga, Pak? Aktif semua. Baik. Nah, mungkin sebelum melanjutkan perbincangan kita juga, Pak Hasrul, kalau untuk di DPW ASNI ini sendiri, itu ada divisi apa aja sih? Kalau kita lihat nih kan hari ini membawa divisi kewirausahaan dan litbang nih. Mungkin sedikit diedukasi juga buat masyarakat sebagai pemberitahuan juga. Iya. Ada divisi apa aja mungkin sekarang khususnya di DPW Makassar? Ya, jadi untuk melengkapi struktur organisasi memang kita diwajibkan untuk membentuk divisi-divisi nih. Jadi ya, betul. mulai dari ketua, wakil ketua, terus sekretaris, Iya. bendahara, terus ketua di bidang masing-masing, divisi humas, Oke. terus ada divisi SDM, terus divisi Likban, Pak Sudarno sendiri, Iya. ada divisi hukum dan HAM, Oke. terus ada divisi kewirausahaan, terus dan terakhir ada divisi IT. Itu aja sih Wow. ininya. Tapi kalau Kinan dengar nih beberapa divisi yang disampaikan oleh Pak Hasrul, memang beberapa divisi yang komplit juga ya, yang membutuhkan Iya. memang fungsi-fungsi yang nantinya akan bekerja dengan baik ke depannya. Iya. Tapi sampai saat ini Pak Hasrul, apa sih mungkin visi misi yang dibangun oleh ASNI sendiri sampai kalau kita lihat ini kan udah mau masuk di 7 tahun ya? Iya. Jadi memang kita visi misinya untuk mempersatukan teman-teman sales di seluruh Indonesia. Karena kan tujuannya sendiri sama nih untuk mencapai target masing-masing. Betul. Kolaborasi B2B itu sangat penting untuk kita bisa berkolaborasi untuk mencapai goals tersebut. Karena semuanya sama targetnya. Iya. Segmen pasarnya juga hampir semua sama masyarakat Indonesia. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi bersama, maka semuanya bisa lebih efisien dan lebih efektif, saya kira. Betul. Wow, kolaborasi akan membuat efisiensi yang baik dan Iya. juga adanya kerjasama yang Ya, baik. betul. Baik, Pak Hasrul, tahan dulu Pak Hasrul. Iya. Saya akan gali Anda lagi nih lebih banyak. Saya akan berpindah ke divisi kewirausahaan ya. Hari ini hadir anggota divisi kewirausahaan dari DPW ASNI Kota Makassar, ada Pak Yudi. Pak Yudi, gimana rasanya mungkin Anda masuk di DPW ASNI, bertemu dengan banyak orang, bahkan sekarang dipercaya nih untuk di divisi kewirausahaan? Pertama sangat senang sekali ya, Iya. karena pertama bahwa dunia sales itu kan sempit. Oke. Itu aja gitu Iya. kan, kita mau pindah kemana itu sales saja gitu kan. Kadang kita Betul. di rolling ke area mana, kemana itu mana. Dengan saya bergabung di sini, ketika kita ada di suatu area dan kita tidak punya tim atau apa, kita bisa share di situ. Ternyata ada anggota ASNI sehingga kita bisa akan terbantukan. Jadi ASNI itu seperti itu. Jadi saling membantu, saling mensupport kita ketika kita ada area baru, umpama penempatan, kita butuh kos-kosan, butuh mobil, butuh apa, kita bisa saling bersharing di dalam di situ. Sekalipun beda daerah, Pak ya? Iya. Berbeda daerah, karena itu tadi Pak Ketua ngomong bahwa sudah ada 15 DPW. Iya, betul-betul. Nah, sehingga semua titik sudah ada. Jadi orang sales artinya tidak ada lah semua kampung halaman kita bersama gitu. Jadi Sekalipun bukan orang bukan sana orang ya? sana ya. Jadi itu kampung kita gitu. Oke. Sampai Baik. Papua. sampai Iya, Papua. Wow, tapi udah pernah ke Papua? Saya Udah. 3 hari yang lalu barusan dari Sorong. Iya. Seperti Ini itu. megang Indonesia Timur. Penjelajah Pak Iya, ya? jadi Baik, Jadi baik Pak seperti Yudina. itu. Melanjutkan dari divisi kewirausahaan. Kalau untuk di DPW ASNI sendiri, divisi kewirausahaan biasanya mungkin ngurus apa aja sih? Kita lebih banyak bagaimana organisasi itu bisa saling membuat ide-ide apa wirausahanya gitu. Bagaimana dari semua dari semua lini yang ada kita bisa bergabung sehingga kita membuat usaha apa yang cocok gitu kan. Contoh kita buat ASNI Koperasi. Semua produk-produk yang ada di teman-teman semua kita jadiin gabung satu, kita jual Wow, secara iya. online gitu kan. Jadi
ASNI itu sangat kreatif di dalamnya. Jadi di divisi usaha ya itu tadi kita mengumpulkan dan coba membangun ide-ide apa yang bisa kita bangun di dalam organisasi ini gitu loh. Nah, Iya, seperti betul. itu. Artinya memberikan wadah juga ya. Wadah untuk Untuk- teman-teman semua iya. yang ada di organisasi ini gitu loh. Baik, artinya teman-teman di ASNI ini produktif semua ya, nggak tinggal Iya. diam aja. Betul. Baik, baik Pak Yudi, kita akan Terima melanjutkan kasih. lagi. Nah, saya ke Pak Darno ini Iya. narasumber kita juga yang ketiga. Kalau Pak Darno sendiri kan lebih kepada Kepala Divisi Litbang DPW ASNI Kota Makassar. Pak, gimana rasanya mungkin bergabung di ASNI dan dipercayakan lagi menjadi Kepala Litbang nih? Gimana nih, Ya, Pak? yang pertama sejak saya gabung di ASNI ini sebenarnya satu kehormatan dan satu sesuatu yang luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dengan adanya ASNI, apa yang disampaikan Pak Prayudi tadi, kita bisa banyak bertemu dengan teman-teman di luaran sana yang kita sendiri sebenarnya belum kenal selama ini gitu. Apalagi Baik. kita ini kan menghandle wilayah yang cukup luas ya, Indonesia Timur, mulai Sulawesi, Maluku, Papua. Nah, tentunya tidak banyak orang yang kita kenal. Betul, Sementara kita itu sebenarnya saling bersinergi, saling membutuhkan antara satu sama lain. Karena rata-rata distributor yang handle produk kita kebanyakan sama gitu. Ya. Kalaupun kita pindah-pindah produk gitu ya, Iya. itu ketemunya akan Iya, sama iya, lagi akan gitu. ketemu lagi. Ya, Iya. jadi untuk cari temen ngopi betul, ngobrol itu tidak sulit bagi kita. Kita tinggal share di grup, kita ada di mana nih? Kita di Pare, kita ada di Sorong. Mereka pasti langsung komen, Langsung oh iya datengin kebetulan ya. kita juga ada di sini. Oke. Udah, jadi untuk nyari teman ngobrol itu bukan sesuatu yang sulit buat orang sales. Ya. Nah, Wow. jadi seni-seni di dunia sales itu menurut saya ada 3 poin yang saya catat. Baik, Yang Pak. pertama ya, di dalam sales itu pertama kita bekerja. Hmm. Ya, bekerja intinya kan. Yang kedua, kita silaturahmi. Ya, kenapa? Karena rata-rata kita punya keluarga di beberapa wilayah yang selama ini kita nggak ketemu. Dengan kita kerja di dunia sales, kita bisa ketemu dengan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi. Oke. Nah, itu yang kedua. Oh, ini aku biaya takut, ini Pak, ya. ya. Nah, yang ketiga, banyak area-area itu kan punya daerah wisata yang mungkin selama ini tarifnya juga cukup mahal ya. Lumayan, Tetapi ya. dengan kita bekerja di dunia sales itu semua jadi free. Kenapa? Pasti kalau kita kunjungan ke daerah, kita plus wisata juga, gitu loh. Betul. Setelah kerjaan kita selesai, seperti itu. Tetap ya, kerjaan pertama, Iya, liburan kerja yang setelahnya. betul mungkin. sekali. Kayak gitu ya. Yang penting sih, yang penting hasilnya jelas. Ya, menurut saya sih nggak ada masalah gitu. Oke, jadi Iya. tetap prioritas juga dalam Prioritas pekerjaan. bekerja, Target tanggung kita jawab yang tercapai. utama Tanggung jawab. ya, itu jadi Target nomor dan sekian. tanggung Nah, jawab. itulah seninya di sales. Jadi menurut saya dunia sales itu dunia yang menurut saya menyenangkan. Ya, menyenangkan ya Saya kan. high like ya, Pak Dana ya, Iya. menyenangkan. Menyenangkan dan saya menjanjikan. Dan saat pasti, ini sudah saat pasti. ini saat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan. Iya. Menyenangkan dan menjanjikan. Menjanjikan. Kita tahan dulu untuk Iya. opini ini, kita nanti akan tanya juga satu-satu ya Tribuners. Tapi sebelum saya kembali lagi ke Pak Hasrul, Pak Darno, mungkin Anda kan sebagai kepala Litbang, kalau Litbang Iya. boleh diedukasi juga buat Tribuners, itu biasanya ngurus apa aja? Kalau selama ini sih kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini kan masih sebatas himbauan ya, himbauan wacana-wacana apa yang kita mau lakukan ya. Biasanya kan ada semacam proposal nih, undangan dari mana gitu. Betul. Nah, itu yang harus kita siapkan ya untuk support ya. Biasanya dari Pak Ketua akan share ke kami ya, kita ada undangan atau ada proposal yang mau disupport nih. Nah, kira-kira dari teman-teman di PW siapa yang bisa melakukan support. Jadi memang tidak semua bisa melakukan support itu karena setiap proposal itu kan berbeda ya, Betul. berbeda produknya, berbeda eventnya. Eventnya. Jadi nanti akan disesuaikan. Oh, yang cocok buat acara ini ya, si A, si B, si C gitu ya. Karena di dalam grup ASNI itu kan ada sekitar hampir 300 ya, Pak ya. Hampir. 300 peserta. Bahkan kemarin kita sempat rubah ya dari grup WA menjadi grup Instagram ya. Telegram, sorry ya, Telegram karena Saking memang banyaknya ya, ya. karena memang kapasitas di Iya. WA grup itu sudah tidak memadai lagi sehingga kita ganti dengan Telegram seperti itu. Jadi di ASNI ini sebenarnya harapannya cukup besar. Bahkan terakhir kita juga pernah ketemu sama PD Pasar ya Pak Asrul ya, yang bertujuan agar kita lebih bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah gitu. Karena kan yang namanya sales pasti akan hubungannya juga
Dengan sama pemerintah juga pemerintah kedepannya. juga gitu. Jadi Iya. tidak bisa terlepas dari mereka juga seperti Apalagi itu. untuk jangka panjang. Betul pastinya ya. sekali. Iya. Baik Pak Darno, ini kalau kita dengar dan simak Iya. juga Tribuners penjelasan dari Pak Darno ini sangat menyonding saya untuk bisa jadi sales nih. Iya. Tapi kita tahan dulu ya, kita akan tanya juga strateginya. Nah, saya kembali ke Pak Hasrul dulu. Pak Hasrul, tadi kita udah ngobrol-ngobrol dari Pak Yudi bahkan juga Pak Darno tentang ASNI ini sendiri. Iya. Berarti kalau Kinan lihat memang peluang untuk belajar tentang sales di ASNI ini luar biasa sekali ya di Betul. dalam untuk wadah yang disiapkan. Mungkin untuk Pak Ketua sendiri masih banyak nih yang belum kenal atau tahu juga. Kalau untuk Pak Hasrul sendiri mungkin backgroundnya memang orang sales atau seperti apa sih sehingga kenapa sih memilih terjun dan memilih pekerjaan Iya. dalam dunia sales? Nah, ini menariknya. Ini yang orang belum tahu kali ya. Kebetulan background saya sebenarnya bukan di sales. Ya. Saya background saya sebenarnya di PR dan marketing. Wow, Lebih jauh banyak, ya. Iya, lebih banyak. Nggak jauh sih di bidang PR dan marketing. Profesinya jauh tapi tekniknya kayaknya pakai itu. Ya betul. Ya. Kemudian saya dipromot di sales di salah satu perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Excel, Baik. terus jadi ASM. Saya baru tahu tuh dunia sales ternyata menyenangkan dan sangat menjanjikan. Andaikan dari awal saya tahu di dunia sales itu sangat menyenangkan, mungkin dari awal saya udah planning hidup saya untuk jadi seorang sales gitu. Ya. Ya karena memang di dunia sales semua pengetahuan tentang hard skill dan soft skill itu kita harus kuasai semua dan kita harus multitasking, dan semua pemahaman tentang dunia sales itu akan tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan pasar. Baik. Jadi memang di dunia sales itu sangat-sangat menjanjikan saya kira. Nah ini buat teman-teman, ini adalah profesi yang mungkin tidak banyak orang tahu, karena di mana-mana perusahaan itu kebutuhan yang paling dasar itu pasti mereka butuh sales dulu, baru komponen-komponen yang lainnya. Dan semua ilmu pengetahuan tentang cara komunikasi, cara mencapai target, terus di lapangan itu harus memang yang harus multitasking lah. Ya. Begitu. Harus balance juga Iya, mungkin ya. betul. Jadi semua upgrade dan orang sales itu harus upgrade skill terus. Oke. Tidak boleh ketinggalan, karena kapan kita ketinggalan kita akan tergusur Betul. sendiri gitu. Oke. Artinya selalu ada peluang orang lain yang akan menggantikan Iya betul. ya. Jadi kalau kita tidak upgrade skill sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, mulai dari kayak sekarang. Kalau dulu di dunia sales itu masih konvensional, lebih ke tradisional modern market. Sekarang kita sudah mulai juga harus langsung beralih ke di digital. Dan itu kita harus kuasai langsung cepat, karena kita juga menghandle pasar tradisional, pasar modern, dan kita harus juga bisa masuk dituntut untuk bisa masuk di digital gitu. Baik, Pak Hasrul. Ini kalau kita dengar nih sangat antara bangga dan juga terharu nih, campur aduk perasaan saya Pak mendengarnya. Artinya memang bahkan saya saja sampai hari ini mendapatkan edukasi baru Tribuners bahwa memang pekerjaan menjadi sales nih menjanjikan ke depannya. Apalagi saya tadi mendengar juga ada upgrade skill yang harus kita terus asah. Nah, mungkin kalau untuk Pak Hasrul udah berapa lama nih mungkin di dunia sales kalau boleh tahu? Kalau saya mulai karir kan di mungkin sekitar 10 tahunan. Wow. Dan dalam 10 tahunan itu Anda merasa senang menjadi sales? Ya, inilah yang kita aplikasikan baik di dunia bisnis ataupun di dunia kita bikin bisnis baru sendiri untuk diri sendiri, itu bisa diaplikasikan semua. Dan rata-rata teman-teman di sales juga kayak begitu. Jadi semua ilmu-ilmu yang mereka dapat itu juga mereka mulai aplikasikan untuk masa depan mereka sendiri gitu. Oke, paham. Artinya dalam dunia profesi sales akhirnya juga dijadikan dalam kehidupan dunia pribadi begitu Pak betul. Baik. Terima kasih Pak Hasrul. Ini beberapa pengalaman Pak Hasrul ya. Selanjutnya mungkin saya juga mau mendengarkan Tribuners versi Pak Yudi nih. Nah, kalau Pak Yudi sendiri, mungkin Pak Yudi udah berapa tahun dalam dunia sales?
dan apa sih yang membuat Anda menjadikan sales ini sebagai profesi? Padahal kan mungkin kalau kita pikir background Anda apa nih Pak? Iya. Nyebrang juga? Kalau dari dunia pendidikan nyebrang banget. Masa? Apa nih? Jadi kalau ditanya tadi masalah berapa lama, kurang lebih saya mulai awal itu sudah sampai dengan tahun ini sudah 17 tahun. Wow, Saya udah sweet 17 ya? Iya. Sudah remaja. Remaja. Balik gitu. Udah lulus ya. Lulus gitu ya. Jadi sudah kurang lebih 17 tahun gitu kan. Jadi teman-teman Tribuners, ayo gabung di sales. Sales menjanjikan dan bisa memberikan kita contoh begini. Ya. Di awal pertama saya masuk dunia sales, orang tua saya bilang sales itu apa? Ya, kerjaan apa Kerjaan sih? apa? Cuma taunya adalah pegawai negeri aja nak. Mendaftar tuh gitu. sarjana Iya, loh, sarjana. gitu ya. Iya. Nah, jadi tetapi sebenarnya jiwa sales itu kita semua ada. Oke. Semua ada di dalam diri kita dan Mulai di dalam ini dari semua lahir. itu. Contoh begini, walaupun kita nggak kerja, semua pekerjaan itu pasti punya sales. Contoh gini, saya berhasil melakukan negosiasi dengan istri saya untuk membeli rumah. Padahal saya bekerja di tempat lain, tapi saya berhasil mengedukasi dan berhasil goal setting saya bahwa mah nggak usah belanja ini, tapi kita belanjanya ini. Itu kan dunia sales itu. Oke. Itulah. Trik Jadi sales trik ya? sales. Iya, Anak trik kita mau belanja apa kita bisa edukasi, Arahkan. arahkan dia untuk Nah. seperti ini gitu loh. Benar, Sebenarnya benar, jadi benar. kita ini semua sebenarnya orang sales gitu Iya. lah. Tetapi bedanya mungkin kita yang porsinya masing-masing berbeda. Nah, Iya. kebetulan bahwa di dalam dunia sales itu menurut saya adalah ujung tombak dari suatu perusahaan. Dan semua perusahaan itu pasti ada orang salesnya. Jadi seperti itu. Jadi orang sales itu yang bisa berhasil meningkatkan perusahaan itu bisa sukses, bisa apa, itu menurut saya ada campur tangan dari orang salesnya sendiri. Nah, dan orang sales itu harus benar yang dibilang tadi Pak Ketua bahwa harus upgrade terus. Dulu mungkin salesman kita tidak perlu menggunakan aplikasi. Betul. Wajib, Sekarang wajib untuk ya. mengaplikasi. Iya. Bukan berarti membebani salesman, tetapi itu adalah salah satu cara untuk memudahkan, Mempercepat. Mengupgrade skill mengupgrade mereka skill. juga. Nah, jadi salesman itu atau orang yang berterjun di dunia sales harus tahu kondisi pasar lagi di mana. Harus ngupgrade ilmu karena pasar itu tergantung dari kecepatan kita. Nah, kalau dunia sales bagaimana kecepatan kita mengantar barang, kecepatan kita untuk datang, untuk closing seperti itu. Jadi banyak hal yang tapi menjanjikan dunia sales itu dibilang kendaraan dinas. Mungkin kalau di pegawai negeri harus excellent berapa? Iya. Kalau kita cukup mungkin gelas supervisor kita sudah ada sudah ada kendaraan dinas gitu Iya. kan. Terus kita mau pergi berlibur bukan berlibur, mau bekerja gitu kita sudah dibiayai oleh negara. Saya sebutnya biaya negara gitu kan. Itu jalan-jalannya Biaya seperti instansi itu. ya. Iya, seperti itu. Mungkin di divisi lain belum tentu Betul. bisa mengenal area-area lain, culture-culture yang lain di suatu area gitu. Tapi orang sales sangat mobile untuk berangkat kemana-mana gitu, seperti itu. Berarti Kinan bisa simpulkan nih, kalau Pak Yudi juga sampai sekarang juga sangat bersyukur dan senang di dunia sales. Luar biasa. Dan itulah yang membuat keluarga saya bisa mendapatkan semua ini karena berkat kerja keras dan dunia sales yang utuh gitu. Sehingga saya bisa bisalah mereka semuanya bisa Iya, hidup merasa cukup juga. Merasa cukup juga gitu. Oke, wow luar biasa, aku udah mau terharu nih. Ini bener-bener salah satu masukan buat para pemuda-pemuda juga yang mungkin di luar sana merasa bahwa pekerjaan sales ini nggak punya prospek yang besar. Prospek yang bagus Ya. gitu kan. Padahal menurut saya adalah di sanalah prospek yang sangat bagus karena setelah kalian lulus, setelah kalian bekerja, kalian akan punya rasa wira swasta itu ada. Ya. Karena kita sudah terbiasa untuk bagaimana mengajarkan konsumen atau outlet kita untuk membeli produk. Bisa menjual produk kita. Ketika kita nanti berwira swasta membangun pama bengkel atau minimarket, berarti kita sudah ada skill untuk bagaimana menjual, bagaimana memasarkan, bagaimana itu. Jadi next time nanti ke depan ujungnya adalah kita bisa menjadi wira swasta yang mandiri gitu loh. Ujung-ujungnya ke sana ya. Ujungnya di sana gitu. Wow, aku pengen bilang rekrut aku dong, rekrut aku. Oke, luar biasa sekali. Baik, terima kasih ya Pak Yudi. Nah ini nih kita bakalan dengar juga versi dari Pak Darno. Nah kalau untuk Pak Darno sendiri, kalau kita mau tebak duluan tapi dijawab langsung aja. Boleh. Udah berapa tahun nih Pak di dunia sales dan apa yang membuat Anda sampai saat ini bertahan dan juga masih terus berkarir dalam dunia sales? Ya. Mungkin kalau dibanding tadi Pak Ketua dan Pak Prudi, saya yang paling senior ini. Saya kayaknya mohon
mohon izin Anda aja yang jawab. Ya, jadi jujur dunia sales ini sebenarnya tidak nyambung dari latar belakang pendidikan saya. Bahkan saya sendiri sampai tidak sempat berkuliah, ya, karena enaknya saya bekerja di dunia sales, ya. Jadi saya mengawali karir di tahun 2002. 2002 waktu itu saya baru lulus SMK, ya, jurusan saya otomotif. Ya, Wow, nyebrang banget ya, ya. nyebrang banget, jauh sekali ya. Harusnya mungkin dalam dunia otomotif ya. Betul, harusnya ya. Ya, waktu itu saya niatkan untuk ke Jakarta, ya, mencari pekerjaan di sana karena memang ya tidak mudah juga untuk mencari pekerjaan dengan ijazah SMA. Tapi bukan berarti saya bilang nggak perlu kuliah. Justru kuliah itu penting karena saya juga menyampaikan ke adik-adik saya. Kebetulan saya anak pertama dari 13 bersaudara. Wow. Jadi saya memang sampaikan ke adik-adik saya kuliah itu penting. Karena saya sudah merasakan bahwa mencari pekerjaan dengan ijazah SMA itu tidak gampang, ya. Dan itu benar, pemerintah benar menurut saya. Karena kalau sampai rekrut yang SMA, nanti yang kuliah kerja apa kan gitu. Nah itu menurut saya tidak salah. Jadi kalau dikatakan bekerja sekarang usia saya bekerja sudah kurang lebih 20 tahun. Ya. Usia Kinan nih Pak, kayaknya udah anniversary juga ya. Ya, jadi dari 20 tahun, tapi memang kisahnya memang sama ya seperti yang Pak Praidu sampaikan tadi bahwa dulu dunia sales itu hanya dilihat sebelah mata. Ya, orang tua saya bilang, bahkan keluarga saya menyampaikan jadi sales itu mau jadi apa nantinya gitu. Ya, mau jadi apa? Itu kata-kata itu sampai sekarang masih terngiang, ya kan? Nah, ternyata enggak. Dunia sales itu dunia yang menjanjikan. Walaupun memang kita harus bersabar ya meniti karir, apalagi dengan ya, ijazah SMA itu kan tidak mudah. Jadi saya mengawali karir itu kan dari mulai asisten sales, kemudian jadi sales ya, sales bawa kampas keliling ya kan, terus jadi leader ya, leader, kemudian kita naik jadi supervisor ya. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang walaupun saya udah pindah perusahaan, sekarang saya sudah dipercaya untuk menjadi area manager ya, menghandle area Indonesia Timur, ya, Sulawesi, Maluku, Papua. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa dengan saya bekerja di dunia sales itu ada 3 poin yang saya dapat. Ya. Yang pertama saya bekerja, yang kedua saya bisa bersilaturahmi, yang ketiga saya bisa berwisata, ya, secara gratis, ya, seperti itu, ya. Bahkan dari segi tadi kendaraan juga fasilitas perusahaan, ya. Kita merasakan dari awal. Mungkin saya kalau mau dihitung beli bensin pribadi dengan beli bensin yang diklaim lebih banyak yang diklaim ya dari pertama kerja. Daripada pakai pribadi. Iya, pakai pribadi ya, karena semuanya itu sudah difasilitasin oleh perusahaan. Jadi saya pribadi ya yang sudah merasakan dari bawah ya, mengajak teman-teman ya kaula muda, ayo ya bergabung di dunia sales ya, karena dunia sales itu dunia yang sangat menjanjikan ya. Kalau masalah gaji nggak usah ditanya lah ya, silahkan dicoba sendiri, dicari tahu sendiri ya. Saya yakin ketika Anda terjun di dunia sales, Anda nggak akan lagi keluar dari dunia itu, karena memang dunia yang sangat nyaman ya. Kita selalu bertemu dengan orang-orang baik, bertemu dengan orang-orang yang beda pemikiran, beda ras ya, tapi akhirnya kita bisa bersatu ya. Karena misi visinya ya seperti Asni, kita dipersatukan ya, kita tidak boleh menjelek-jelekan produk, tapi bagaimana kita saling membangun ya, saling berkreasi untuk bagaimana memajukan produk masing-masing, seperti itu. Jadi di Asni kita diajarkan tidak boleh oh ini produk jelek, nggak ada. Betul, Ya betul. saya pun mengajarkan ke bawahan saya nggak pernah bilang ini tolong ini digeser atau digimana, nggak usah. Semua punya strategi masing-masing. Masalah laku tidak laku itu nanti akan menjadi urusan konsumen atau end user. Ya, jadi tidak perlu kita mencari masalah karena semua adalah teman. Semua satu divisi adalah sales ya. Makanya sales merupakan salah satu ujung tombak bisnis itu, betul sekali ya. Karena tanpa sales mungkin barang-barang itu tidak akan nyampe kemana-mana. Betul. Ya. Ya, dengan adanya sales barang yang kurang laku akan menjadi laku ya. Barang yang tidak ada akan menjadi ada. Itulah sebenarnya. Makanya kita selalu mencari bibit-bibit muda itu juga dia di sales. Ya, bukan langsung serta-merta datang menjadi supervisor ya. Beda kalau di pegawai ya. Mungkin dari luaran ngelamar jadi pegawai langsung ya. Dengan Untuk cuman bawa ijazah betul gitu dengan ya. menaikkan golongan, cukup kuliah lagi naik golongan. Kalau di kita enggak. Kita memang benar-benar orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang mampu baru bisa kita naikkan
karirnya. Jadi tidak semudah itu. Jadi saran saya untuk tim-tim sales ya bekerja dengan baik ya, bekerja dengan tekun, dan yang utama adalah bekerja dengan jujur. Insya Allah niatan atau cita-cita kalian pasti akan tercapai, karena dunia sales adalah dunia yang sangat menyenangkan menurut saya. Sepertinya nih para SPG ataupun juga SPB yang nonton bapak-bapak hari ini kayaknya udah pada tepuk tangan di rumah nih Pak. Antara bangga atau antara chief targetnya mau dinaikin dapat bonus ya. Oke, baik. Ini seputar sales tadi kita udah bicara, ada beberapa versi dari Pak Darno, Pak Yudi maupun juga Pak Hasrul selaku Ketua DPW ASDE. Dunia sales itu ada jenjang karir ya. Betul. Ya, ada. Jenjang karir. Jadi mulai dari pertama itu mungkin dia sebagai helper, Iya. helper, asisten Sales. Betul. Jadi dia ngampas, terus naik jadi sales motoris, terus naik jadi sales Sales second order, TO atau kampas ya. gitu. Ada yang modern, ada yang GT. Terus dia ketika karirnya akan bagus lagi, dia akan naik jadi Sesko. supervisor. Sesko biasanya. Ya supervisor, Sesko atau apa, baru nanti akan jadi manajer, Iya. RSM, national manager, Iya. terus sales director. Jadi teman-teman peluang karirnya sangat berpeluang sangat besar. Dan kalian jangan ragu untuk masuk, karena kita ini perputarannya cepat. Betul. Mungkin di company satu butuh 10 salesman, di company lain 10 salesman. Ini jadi banyak perputarannya. Mobilnya akan cepat sekali gitu loh. Jadi Penawaran banyak. Ya karena kan perusahaan-perusahaan baru, produk baru itu mereka mencari orang-orang yang sudah berpengalaman. Nah, makanya kebutuhan di luaran sana itu ya akhirnya apa? Yang ada ya persaingan di salary ya, perbandingan di pendapatan gitu, yang akhirnya membuat dunia sales itu semakin menjanjikan gitu ya. Jadi artinya Kinan boleh bilang gini ya Pak, mungkin kalau kita resign dari satu produk nih ada besar peluang lagi untuk kita bisa kerja di tempat lain lagi. Bisa mengatur income kita. Iya, betul. Jadi perusahaan umpama contoh company menawari kita dengan harga sekelas ini, kalau kita nggak mau, oke saya mau, tapi segini. Iya, jadi kita punya nilai jual yang lebih ya. Malah tanpa memandang ijazah ataupun background. Betul, tidak melihat itu lagi. Memberikan income ataupun juga value kita nih berapa nih? Betul. Karena ketika kita interview, melakukan negosiasi dengan company, HRD, value kita yang dilihat pertama, skill kita yang dilihat pertama gitu. Tetap juga Pak ya. Betul, seperti itu. Jadi ayo teman-teman gabung di tim sales, jangan ragu. Sudah banyak terbukti di pasaran bahwa orang sales itu akan lebih diterima di semua company. Gitu. Baik Pak Yudi, ini tambahan juga dari Pak Yudi luar biasa sekali ya. Tentu saja memberikan simpulan yang sangat luar biasa mengenai dunia sales, yang masing-masing dari narasumber kita memang memiliki cerita-cerita suka duka juga ya, yang sampai dipertanyakan juga apa sih mau jadi apa, tapi itulah perjuangan mereka. Tapi yang bisa saya highlight adalah pekerjaan apapun termasuk sales juga memiliki perjuangan yang panjang juga untuk bisa berada di posisi mereka sampai saat ini. Ada beberapa fase atau step by step yang harus dilewati dan juga jenjang karir. Nah, mungkin ini pertanyaan selanjutnya masih berkaitan juga dengan obrolan kita sebelumnya. Saya mulai dari Pak Hasrul dulu. Nah, seperti yang ada tema kita pada hari ini, yakni sales sebagai ujung tombak bisnis. Untuk Pak Hasrul sendiri, gimana sih mungkin mengedukasi para calon-calon sales ataupun juga teman-teman yang sudah berjuang di dunia sales tapi mungkin merasa bahwa ini bukan pekerjaan yang terbaik nih. Itu biasanya gimana nih untuk memberikan mereka semangat? Iya. Gini, memang perlu banyak edukasi ya, karena kesibukannya kami ini di dunia sales. Jadi edukasi ke teman-teman atau di level-level mahasiswa sampai pencari kerja itu mungkin terabaikan ya. Betul. Padahal di dunia sales itu kalau mereka bisa tekuni dengan bagus, maka jenjang karir itu akan mengikut. Dan semua yang ada di sales itu bisa kita dapatkan, mulai dari jenjang karir, terus ilmu, terus pokoknya income juga. Jadi kalau kita bisa atur income kita, seumpamanya kita mau achieve berapa, itu kan
bonusnya juga akan mengalir. Ada ya. Iya. Gitu. Jadi Ada di bonus. luar gaji, Di luar gaji itu ada itu bonus wajib juga. ya. Iya. Ya, Dan tapi biasanya kalau dibayar per ya. 3 bulan. Ada yang per bulan juga kan, Iya, ada ya. iya, Per iya. bulan, per Per 3 bulan, bulan dan iya. bonus tahunan Tapi biasa mungkin juga. di samping cerita-cerita positif biasanya kan ada cerita-cerita ini juga nih Pak ya. Hmm. Kalau katanya dunia sales nih yang paling sering kalau buka lowongan tuh targetnya gede, nggak usah masuk gini-gini. Itu gimana tuh biasa mungkin meminimalisir untuk mengedukasi para teman-teman bahwa memang pekerjaan sales nih berat loh gitu. Gimana Pak? Gini, tidak ada pekerjaan yang maksudnya gajinya besar kalau tidak berat ya. Iya. Pasti ada tantangannya. Tapi menurut saya di dunia sales itu sangat bagus dan dinamis lah. Oke, Karena dinamis. perusahaan juga sudah mentarget produk itu sesuai dengan pangsa pasar yang bisa kita handle. Oke. Lagian di Indonesia, apalagi di Indonesia Timur itu pangsa pasarnya masih cukup besar. Kalau kita sudah dapat hubnya, apalagi kayak sekelas Pak Darno, Oke. itu sudah bisa. Kayaknya udah main jari aja langsung Iya, gitu sudah ya Pak bisa. ya. Lempar barang di sini. Karena networkingnya sudah terbentuk. Oh, Jadi nah, networking ya. Iya, semuanya sudah ada. Jadi sisa di setel tuh targetnya sekian, kita bisa capai di bulan berapa ini sudah bisa kita perkirakan sebenarnya. Jadi di awal-awalnya aja. Jadi kalau teman-teman bisa melalui prosesnya, jadi kita akan sangat menikmati dunia sales itu sendiri. Oke, Gitu. baik Pak Asrul, terima kasih. Nah, sebelum saya ke Pak Yudi, aku mau melanjutkan dulu nih lemparan opini ya ke Pak Darno sendiri. Pak Darno, ini gimana biasanya mungkin dari pengalaman Anda ya kan, kalau kita berbicara mengenai target, tentu saja ini menjadi achievement bagi company atau perusahaan juga. Biasanya gimana sih mungkin mempertahankan para kalau Kinan bilang sales-sales muda, biasanya kan mereka baru belajar ya. Betul. Bagaimana sih biasa strategi marketing yang Anda lakukan di perusahaan Anda ataupun di beberapa pengalaman Anda untuk membuat para marketing baru nih ternyata kamu bisa loh achieve target gitu. Biasanya Anda gimana? Kalau yang kita lakukan seperti ini, kita akan pilih dulu ya. Setiap produk yang dikeluarkan perusahaan itu kan ada fast moving, ada slow moving. Ya, jadi kita lihat dulu dari produknya. Ketika kita melihat, ini produk sudah fast moving, ibaratnya nggak ditawarin juga bakal dicari orang gitu. Langsung diambil Nah, ya. tapi ada produk yang slow moving. Nah, ini yang justru jadi concern kita, ya. Kenapa? Karena ini butuh penetrasi yang lebih luas lagi. Jadi tuntutannya pun akan berbeda. Kalau bicara produk fast moving kita ngomongnya sales, tapi kalau ngomong produk slow moving kita ngomongnya distribusi. Kita nggak lihat salesnya dulu atau value-nya kita belakangin dulu. Pemerataan dulu yang diutamakan, baru nanti kita punya harapan barang ini setelah distribusinya bagus, harapannya omsetnya akan bagus. Nah, bagus tidaknya omset itu nanti akan menjadi tugas tanggung jawab marketing, bukan lagi di dunia sales. Jadi kita sudah ada pembagian job, sales tugasnya untuk produk yang slow moving itu pemerataan dulu. Ya, pemerataan dulu yang dilakukan, biasa bahasa di sales adalah distribusi atau availability, ya. Nah, availability atau visibility ya, ketersediaan barang di produk dan barang itu nampak, ya. Jadi jangan sampai barang itu ada di toko tapi barang itu tidak nampak, itu juga salah. Ya. Nah, visibility juga kan akan terbagi dua, ada yang visibility reguler, ada juga yang visibility di pendingin. Seperti produk saya kebetulan produk minuman, nah itu harus ada 2 poin yang diperhatikan. Jadi dia harus display di rak reguler, dia juga harus display di rak-rak dingin seperti di showcase atau pendingin-pendingin yang ada. Ya, seperti itu. Karena karakteristik orang sekarang itu kan pergi belanja itu sebenarnya surveinya jelas 80% itu tidak disengaja. Ya, kita bisa bayangkan ya, kita ke supermarket, niatnya cuma beli sabun atau apa, pas sampai supermarket, keranjang itu jadi satu troli, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kita berusaha mempercantik pajangan, ya, bahkan bayar mahal pun kita bayar, karena sudah jelas surveinya mengatakan 80% ya, orang datang belanja ke supermarket itu tidak sengaja, karena tergiur dengan iming-iming program, dengan iming-iming hadiah. Nah, itu yang kita kemas. Ya, itu yang kita kemas, yang kita arahkan ke tim kita, bagaimana produk-produk yang slow moving itu menjadi fast moving. Ya, kita bandit, kita kasih hadiah apa, ya kan? Bahkan kita kasih produk umpamanya La Segar. Kemarin hand sanitizer lagi laku, saya kerja sama Pak Yudi contoh. Bandit lah hand sanitizer di sana, ya.
Nah, itu kan akhirnya jadi nilai plus. Ya. Kita juga saling bantu ke Kerjasama teman. juga. Ya, kita bandit juga biasanya minyak lagi booming nih, lagi viral. Ya udah kita bandit pakai minyak. Ya. Oh, Indomie lagi bagus, Indomie. Jadi seorang sales itu jangan pernah ketinggalan akal. Ya, harus terus berkreasi, mengikuti inovasi, apalagi sekarang udah zamannya digital Ya, ya. betul. Saya pun yang gaptek ya harus ngikut gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah ya semua itu kan karena kebiasaan ya. Betul. Tidak ada orang yang tidak bisa, tidak ada orang yang tidak mampu. Ya, awalnya pun saya pesimis di dunia sales. Waduh, saya nggak tahu komputer nih, nyalain laptop aja sih nggak tahu gitu. Karena sekolah dulu aja kita ya Nggak asal ngurus sekolah juga aja ya, gitu. ya, betul. Cuma prinsipnya yang penting bisa dapat ijazah selesai. Ternyata tuntutannya berbeda ya. Kita harus dituntut untuk bisa mengikuti mereka. Karena memang saingan-saingan kita kan juga orang-orang yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak mengikuti ya kita bakal ketinggalan gitu. Nah, seperti itu. Jadi intinya ya itu tadi kita pilah dulu mana yang harus kita fokuskan. Karena sebenarnya tidak ada istilah barang tidak laku kalau dalam dunia sales. Ya. Jadi seorang pimpinan itu dilarang menyampaikan ke timnya barang ini nggak laku loh. Kalau kurang laku mungkin boleh. Nah itu yang tugas kita bagaimana caranya barang Bisa yang laku. kurang laku ya menjadi laku. Ya. Luar Ya. biasa. Baik Pak Darno, ini langsung dikasih tips and trick marketing nih saya hari ini ya. Baik, setelah itu saya coba mau mendengarkan versi Pak Yudi sendiri. Nah Pak Yudi, tadi saya sangat tertarik juga nih dengan sistem kolaborasi yang disampaikan oleh Pak Darno. Untuk Pak Yudi sendiri, gimana sih mungkin mengemas sebaik mungkin para sales-sales yang baru atau juga baru terjun di dunia sales, buat mereka tuh bisa teredukasi, bisa pinter mungkin jualan, atau memang pada dasarnya biasanya kalau sales pemula emang nggak bisa langsung jualan atau gimana Pak? Iya, kemungkinan itu. Tetapi saya mau melihat arah dulu bahwa pencapaian target gitu. Ya, oke. Target itu jangan ngelihat secara global dulu. Jadi ketika Anda dikasih target 300 juta, jangan ngelihat angka 300 juta. 300 Karena juta kebanyakan, kan Pak, ya. Betul. Iya, betul-betul. Jadi hal yang pertama yang kita harus lihat adalah pertama dalam 1 bulan itu berapa hari kerja. Ya, 25 berarti kan tinggal 300 juta dibagi 25 sekian. Dalam 1 hari umpama target jadi 25 juta per hari. Ya, dari 25 juta kita kunjungannya berapa toko? Iya, 1 hari. Dalam 1 hari. Dari jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore kita mengunjungin outlet-outlet. Ya, Kita betul. tinggal membreakdown per tokonya. 25 juta dibagi umpama 20, hanya sekian. Belum lagi kita menerjemahkan lagi ke bawah. Kalau By produk SKU. kita ada by SKU. Kalau produk kita ada 100 SKU. Wow. 2 juta dibagi dengan 100 SKU nggak sampai berapa gitu. Iya. Belum lagi kita berbicara barang fast moving Fast dan moving, slow slow moving. moving. Nah, jadi teman-teman sales yang ada di luar sana jangan ngelihat totalnya dulu, tapi lihat pecahan-pecahannya akan lebih ringan bekerjanya. Nah, dan kalian harus ada target harian yang harus dipenuhi. Penting juga target harian berarti Pak ya. Sangat penting karena kalau itu yang tidak bisa tiba masa nanti jadinya. Nanti 2 minggu atau 1 hari sebelum closing baru panik. Jurus panik yang keluar, makanya saya bilang tiba masa. Jurus nanti. panik nih, tapi bagus juga kali Pak ya. Bisa langsung mendukung mereka buat jualan. Jadi awalnya pasti hal yang pertama adalah bagaimana ASS bisa menjelaskan dulu ke level bawah salesman kita bahwa target itu seperti ini, cara membaginya seperti ini, membreakdownnya supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk mencapainya seperti itu, tanpa dilupakan bahwa basic go to retail gitu kan, makin banyak toko yang transaksi maka value-nya akan lebih banyak. Contoh seperti itu. Atau kita memperbanyak SKU. Toko yang satu cuma hanya 5 SKU dibandingkan toko yang berikutnya 10 SKU, maka peluang kunjungan salesman keduanya peluangnya akan lebih banyak yang 10. Karena apa? Ketika di toko pertama ini hanya sampai 5 SKU, dia nanya, oh masih ada sampai 5. Tapi kalau di toko yang satunya sampai 10, peluangnya 10. Seperti kita main dadu, peluangnya akan lebih besar ketika SKU kita lebih banyak di toko. Jadi teman-teman di sana, hal utama adalah kita coba bekerja dengan smart gitu loh, melihat gimana peluang yang bisa kita dapat dari luar sana. Seperti itu. Baik. Apalagi kalau untuk income di dunia sales ini kita sendiri loh yang bisa nentuin Pak. Betul. Karena gaji pokok udah jelas. Iya. Bonus apa lagi? Insentif ada. Jadi itulah yang membedakan dengan divisi pekerjaan yang lain seperti itu. Di sales itu saya ngomongnya adalah unlimited gaji. Kita tentuin sendiri. Saya mau gaji berapa saya tentuin diri sendiri gitu loh. Karena di dunia sales ada income yang tetap,
Ada yang Terus tidak Ada tetap. yang tidak tetap, yaitu bonus sebulanan, 3 triwulan, bulan, ada tahunan. semester, ada tahunan gitu Iya. loh kan. Dan kalau kita bisa membreakdown itu setiap saat, kita sudah bisa melihat bahwa tahun ini saya mau beli apa, tanah di mana, rumah di mana, kita bisa Mau kemana? mau Iya. kemana, mau juga ya? liburan kemana Iya. dengan Tapi betul, betul. tapi kita bisa pakai tips and trick Pak Darno, Pak. Tapi kan itu gratisan. itu kan khusus karyawan, Ya, Pak. khusus karyawan, ya. Ya, khusus karyawan. Keluarga kita kan nggak bisa seperti itu. Jadi jangan takutlah dengan target. Sales pasti ujung-ujungnya adalah target. Tapi dari target itulah yang bisa mengembangkan perusahaan itu bisa menjadi sukses. Iya. Dan kita bisa mengatakan hari ini bahwa tanpa sales perusahaan tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Apalagi dalam hal penjualan, Pak ya. Betul, Iya. betul. Luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat meriah untuk ketiga narasumber kita. Baik, mungkin sebelum kita mengakhiri pertemuan ini kayaknya saya juga mau mendengar sedikit. Tapi ini kita putar musik lagu sedih boleh kali ya, Pak ya? Enggak, Pak. Jadi mungkin sebelum kita closing statement dan pesan-pesan para narasumber kita, saya mungkin mulai dari Pak Hasrul. Pak Hasrul, selama di dunia sales juga tadi Anda sudah mengedukasi kita tentang profesi di dunia sales. Boleh ceritain satu hal nggak yang paling mengesankan selama Anda berkecimpung di dunia sales sampai saat ini Anda di posisi ini? Apa, Iya. Pak? Yang paling berkesan itu targetnya. Kenapa nih, Pak? Gini. Ada sampai ketawa nih, Pak ya. Iya, Pak Yudi dan Pak Darno. sebelumnya kan saya di di bidang PR dan marketing. Iya. Nah, di situ targetnya tidak secara angka. Pas masuk di dunia sales di ASN, itu saya langsung diperhadapkan dengan angka-angka semuanya. Jadi kaget, Pak. Sedikit panik. Oke, jujur ya. Iya, tapi sejalan dengan waktu kita bisa beradaptasi dan akhirnya bisa tercapai. Bahkan di zamannya saya di 3 bulan pertama saya jadi sales itu saya langsung jadi best ASN. Wow, artinya Anda kerja keras banget, Pak ya waktu itu? Iya, karena kan tidak mau dibilang. Gak mau dibilang Takutnya- kinerjanya buruk, iya, Pak ya, betul. Saya dipromot di sales, Iya. terus kerjanya lebih buruk lagi? lebih buruk dari sebelumnya kan nggak ide, makanya saya langsung kerja Antara keras. mengejar target sama gengsi, Pak ya? Iya, situ ininya, situ seninya. Terus lagian targetnya juga udah tersistematis dan Betul. kita bisa capek kok dengan ilmu yang kita bisa terapkan dan semuanya saya rasa bukan hal yang mustahil untuk dicapai gitu. Iya, sisa kerja keras fisik dan mental aja yang perlu diperkuat untuk Dalam capai. dunia sales. Iya, karena kapan kita ikuti SOP-nya target itu bakalan tercapai sendiri gitu. Oke, seperti mungkin pengalaman dari Pak Hasrul dalam 3 bulan sudah bisa Iya, jadi mencapai. sebelum saya pelajari dulu KPI-nya. Ya. KPI-nya itu saya KPI prosesnya dengan KPI ininya saya pelajari semuanya, bagaimana caranya. Terus saya mulai memikirkan cara-cara terbaik untuk mencapai semua item-item yang di KPI itu. Nah, ini bisa tercapai semua. Wow, luar biasa. Dan itu paling mengesankan. Iya, itu paling mengesankan karena saya juga enggak pernah menyangka bisa achieve target. Awalnya saya pesimis masuk, tapi setelah mengerjakannya jadi optimis. Makanya orang sales itu semangatnya pagi terus. Gitu. Iya. Gak ada malam ya, sekalipun Iya, kerjanya mungkin. Iya, bahkan kalau di kami itu setiap briefing pagi itu ada yel-yel. Wow. Iya, untuk Yel-yel pagi. untuk menyemangati Semangat, tim-tim semangat. gitu untuk mencapai target. Seperti yang dikatakan Pak Yudi tadi, memang kita sudah turunkan dari angka-angka. Kalau dilihat dari angkanya memang cukup besar. Kalau satu. Tapi kalau dijabarkan, di breakdown turun itu akan lebih kecil. Nah, itu bisa dihitung. Ya, dan itu bisa dicapai kok. Betul. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Ini kalau Pak Hasrul sendiri versinya ini target, tapi dia bisa membuktikan dalam waktu 3 bulan. Betul. Baik, terima kasih. Nah, untuk Pak Yudi sendiri, selama mungkin bergelut dan juga hidup di dunia profesi sebagai sales ini sampai di posisi Anda saat ini, ceritain dong satu pengalaman yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan ketika hari itu saya
telepon atasan saya bulan puasa ini ya. Ya. Bulan puasa habis pulang taraweh, saya masih bicara dengan bapak-bapak. Setelah itu anak saya datang, ayah HP-nya bunyi terus. Iya. Saya kira ada apa gitu kan. Iya. Pas saya angkat, ternyata atasan saya bilang, ya Pak, yuk sekarang pesen tiket, kita berangkat ke Papua waktu itu. Ini posisi jam 10 malam. Saya, Pak, tiketnya di mana? Kamu sekarang searching di Traveloka. Traveloka, ternyata ada pesawat jam 2 malam. Jadi saya cuma hanya kasih kembali sejadah dalam ruangan dan saya ngomong sama istri saya, Ya, buat izin. Bunda tolong siapkan baju untuk 4 hari. Saya jam 1 tank saya berangkat ke bandara begitu. Nah itulah orang paling saya bilang, luar biasa bulan puasa saya sudah luar biasa gitu tanggung jawab. Itu orang-orang saya tanggung jawabnya sangat luar biasa. Bagaimanapun itu kita harus siap sedia untuk berangkat Tidak atau mengenal waktu. tidak mengenal waktu karena itu tadi perusahaan membutuhkan kita untuk memastikan perusahaan ini bisa survive di dalam dunia sales atau di dalam bekerja atau di dalam usaha begitu. Seperti itu yang sangat berkesan sekali waktu itu karena di bulan puasa dan itu mendadak sekali. Tapi satu hal yang saya selalu ingat bahwa yang selalu menjadi diri saya bahwa saya setiap melakukan atau pindah bekerja itu atau saya melakukan aktivitas apapun saya selalu minta doa orang tua saya. Dan yang kedua adalah setiap saya berangkat kerja saya selalu minta sama istri saya hantar saya sampai pekarangan supaya saya melihat dan saya membangun motivasi diri saya bahwa saya bekerja untuk kamu. Jadi saya bekerja untuk kamu sehingga semangat itu ada terus setiap saat. Jadi saya pergi melihat wajah beliau bahwa ada tanggung jawab besar yang saya harus berikan kepada mereka, yang Allah titipkan kepada saya pribadi gitu kan. Jadi saya harus bekerja keras. Jadi itu tadi jangan sampai orang sales, doa orang tua sangat penting apapun itu. Yang kedua adalah doa keluarga, istri, anak dan ini sehingga setiap langkah yang kalian akan kerjain akan dimudahkan, berkah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini antara aku baper sama kayak berdoa semoga dapat pasangan orang sales ya. Kalau orangnya kayak gini nih. Oke, luar biasa sekali. Baik, Pak Yudi. Hampir sama tentara ya. Harus siap siaga. Iya, siap siaga dan Makanya sedia, Pak ya. makanya juga kita biasa di training ini militer. Iya, ada kan, memang ada ya. Benar. Betul. Kalau Kita saya diajarin segala Iya. kondisi kita ada siap. Karena kita memang ada pendidikan wajib militer. Iya, betul. Saya ngerasain kok di Gunung Salak di Gembleng. Kalau saya di sebentar. Pusdikajen di Oh, Lembang. saya di Luar Gunung biasa. Salak Bogor itu di Gembleng. Ternyata memang banyak sekali storytelling dari sisi lain dunia sales yang mungkin masih banyak orang di luar sana yang belum tahu. Betul. Bahwa memang dalam hal rumah tangga, pekerjaan, profesi itu semua bisa mensupport ketika Iya. kita betul-betul memfokusi dunia sales ini dengan sebaik-baiknya. Ini saya hari ini benar-benar luar biasa dapat banyak bekal saya nih Pak kayaknya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yudi ya. Siap. Ini kalau istri Anda nonton nih udah bangga banget nih. Baik, nah selanjutnya mungkin kepada senior nih. Ya. Dia kalau senior nih kayaknya pengalamannya terlalu banyak ya. Berapa episode bisa? Iya. Itu kalau buku nggak cukup satu buku ya. Betul. Untuk Pak Darno nih, yang saya bisa ingat dari awal Iya. pembicaraan ini adalah Pak Darno nih memang tidak melanjutkan kuliah, tapi yang selalu dia tekankan kepada adik-adiknya adalah kuliahlah. Iya. Untuk itu Pak Darno, pengalaman yang membuat Anda paling berkesan karena Anda tidak melanjutkan kuliah sampai tapi bisa ada di posisi ini apa Iya. Pak? Kalau saya pribadi sih yang paling berkesan itu waktu saya dipromosi menjadi seorang manajer. Oke. Iya, kenapa? Karena dengan latar pendidikan saya yang hanya SMA, saya berpikir masa sih bisa, gitu loh. Oke. Ya, karena rata-rata kan untuk saat ini ya sudah jarang ditemukan Jarang, untuk betul, level-level manajer itu di Harus ada ijazah ya. dong. Iya. Makanya memang sempat saya sendiri sempat daftar kuliah ya, tapi Ya. hanya sampai semester 2 saya nggak lanjut karena atasan saya mengatakan buat level kamu menurut saya sih nggak perlu lagi. Ya. Karena apa? Pengalaman kau bekerja itu sudah lebih lama daripada kamu lama bersekolah. Berpendidikan. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu memang di sana saya berpikir oh ternyata bisa juga ya. Jadi saya berpikir karir itu kita jangan pernah istilahnya untuk berhenti ya. Ketika kita hanya lulusan ini terus kita akan hanya di posisi ini, enggak. Teruslah berkarya, buktikan pada semua orang ya bahwa kita itu bisa. Kita bisa. Karena
banyak orang, mungkin 1-2 orang melihat kita sisinya negatif ya, tapi banyak ribuan orang melihat kita segi positif ya. Karena ternyata benar ada beberapa orang itu menyampaikan, oh itu orang bagus, cuma mungkin ya perusahaan belum melihat itu gitu ya. Jadi bagus tidaknya kita itu ternyata dari orang ke orang ya, dari orang ke orang menyampaikan itu orang bagus ya. Ternyata benar ya. Dari situ mungkin untuk zaman sekarang ya agak susah ya, tapi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, oh saya cuma SMA terus saya enggak berkarya lagi Ya, gitu. nggak dapat pekerjaan. Betul, nggak dapat pekerjaan. Dari situ saya menyampaikan tunjukkan saja, tunjukkan ya. Karena ada beberapa tim sales yang saya temukan itu ya saya hanya sampaikan, kamu terus tunjukkan, kamu buktikan bahwa kamu bisa. Yakin orang akan melihat kamu kok seperti itu. Dan rata-rata yang saya sampaikan gitu berhasil, dia ngomong, benar juga ya Pak, gitu loh. Datang ke Bapak Iya, ya. ternyata dengan saya termotivasi untuk menunjukkan lebih, ternyata saya dilihat orang ya. Iya, karena kita itu semacam saya ya, melihat ke lapangan itu kita lihat kinerja setiap orang. Walaupun dia bukan orang kita, oh si ini bagus, ini cara kerjanya bagus, oh ini MD bagus, dia displaynya bagus, dia tidak merusak produk orang. Itu kita nilai semua. Nah itulah bibit-bibit yang orang tidak sadar bahwa ada orang yang memperhatikan kita dan menilai kita seperti itu. Nah dari situ saya kaget gitu loh, oh ternyata saya bisa ya jadi seorang manajer gitu. Dan kan saya pindah perusahaan pun saya tetap menjadi seorang manajer seperti itu. Nah yang selain itu yang sangat berkesan ya, seorang manajer itu kan sudah bisa menikmati fasilitas yang lebih ya. Mungkin selama ini kita taunya kalau naik pesawat Lion gitu kan. Ya, Ternyata yang paling murah. sejak saya manajer itu saya bisa Ada merasakan grade-nya ya. pesawat yang milih gitu kan, milih grade-nya Garuda atau Batik Air. Sampai saya pernah tukar poin reward Garuda itu kan sudah platinum ya. Itu bisa saya tukar PP untuk Singapura, Indonesia. Wow. Iya, dari poin rewardnya Garuda ya, itu luar biasa menurut saya. Saya tidak perlu beli tiket ya kan, tapi saya ditanggung dari reward itu ya. Nah itu kan luar biasa. Artinya kan kalau kita mau hitung berapa ratus kali saya naik pesawat. Selama dalam pekerjaan Anda. Iya, rewardnya itu saya hitung sampai 30.000 poin, ya kan? Luar biasa kan? Lebih tinggi jam terbangnya dari pramugari. Betul. Nah, Luar di biasa. situ. Nah, yang kedua ya, hotel-hotel kita setiap daerah itu bisa ngerasain. Orang Ya. biasa kita bayangin kapan ya kita bisa nginep di Ya, hotel-hotel yang semewah itu ya kan? Akhirnya kita bisa rasain gitu, yang sekelas Aston, sekelas Santika, kita bisa rasain semua gitu. Di daerah manapun. Di Pak, ya. daerah manapun gitu. Yang orang tidak mungkin kita jadi mungkin gitu. Jadi menurut saya dunia sales adalah dunia terakhir saya mungkin ya. Sebelum beranjak ke usaha. Ya, Ya, mungkin betul. tujuan akhir ya kita berwirausaha. Ya, tujuan karena ilmunya kita sudah ada, Sudah dapat tinggal ya. diimplementasikan aja gitu loh. Ya. Dan rata-rata memang mengarah ke sana. Jadi ketika kita nanti pensiun ya, karena memang beda ya kalau di pegawai negeri kan ada jaminan pensiun. Kita kan mungkin sekali aja gitu. Nah di situ kan kita mungkin ilmu sudah ada ya, pas di pengunjung akhir kita berkarya biasanya kan ada pensiun satu sekaligus. Nah itu yang kita manfaatkan untuk berwirausaha seperti itu. Jadi mungkin semua modal yang dikumpulkan Iya. akhirnya digunakan untuk membangun Ya, usaha betul, lagi ya. dan ujungnya adalah membuka lapangan Ya, kerja. makanya pada saat kita masih bekerja, masih aktif, ya saran saya kita harus banyak berinvestasi. Betul. Ya, harus banyak berinvestasi ya. Jadi jangan nabung uang kalau menurut saya. Tabung investasi, mau tanah kapling atau rumah atau apa. Yang penting namanya investasi yang sifatnya naik. Ya. Ya, karena itu adalah tabungan kita pada saat kita pensiun. Kita mau Ya, jadi apa untuk sih, mau menikmati buat masa tua. betul ya. Karena kalau kita poya-poya, kita nggak ada jaminan hari tua, kita mau ngapain nanti setelah hari tua. Mungkin itu sih pesan terakhir di sales. Iya. Pesan terakhir di sales ya, aduh. Iya. Baik, Iya. Pak Darno, terima kasih banyak. Iya. Aduh, ini luar biasa sekali ya Tribuners. Sampai saya kayaknya mau menambah episode kita hari ini. Saking keponya dengan dunia sales yang memang hari ini saya mendapatkan banyak edukasi tentang luar biasanya ataupun juga prospek dunia sales yang mungkin sisi-sisi luar dan dalam ini masih banyak yang belum tahu. Iya. Tapi buat Tribuners ataupun juga seluruh pemirsa di Kota Makassar yang menyaksikan bincang komunitas kita pada hari ini bersama Asni bisa mendapatkan banyak pelajaran. Tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Asrul versi Pak Hasrul ya, yang memang
mendapatkan pengalaman yang berkesan di 3 bulan pertama. Kita lihat perjuangan beliau juga, kemudian dilanjutkan versi Pak Yudi yang membuat kita baper juga ya, bahwa setiap langkah memang memerlukan ridho orang tua dan istri, dan juga versi dari Pak Darno yang sangat luar biasa sekali, bahwa memang lulusan SMA maupun juga SMK tidak membuat Anda tidak bisa ataupun Bisa tidak toji ya. bisa toji untuk menikmati layanan Garuda yang free Pak ya. Iya. Oke, baik, yang Oh, satu terakhir, lagi Pak. mungkin yang Boleh, saya boleh, lupa boleh, ya. Pak. Jadi semua yang kita lakukan ini kan semua atas izin Allah ya. Betul. Jadi satu pesan orang tua saya yang nggak pernah lupa ya, waktu itu mungkin belum zaman ada handphone ya. Ya. Satu, dimanapun kau berada, apapun yang kau kerjakan, satu, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kita muslim ya. Itu pesan yang tidak pernah lupa. Setiap surat muncul pasti ada pesan itu. Karena benar, apapun kesuksesan kita tanpa izin Allah, tanpa ridha Allah, kita tidak jadi Tidak akan apa-apa. Betul, Baik. itu. Aduh, saya butuh tisu nih Pak. Lengkap sudah ya, udah edisi baper, edisi secara agamis juga udah lengkap. Iya. Tapi ini apapun yang kita bicarakan hari ini, Tribuners, diskusikan ini bisa menjadi motivasi untuk saya pribadi tentu saja hari ini. Apalagi kita semua masih banyak yang muda-muda, Iya. karena pasti semua posisi itu ada waktunya. Betul. Dan masih ada generasi-generasi selanjutnya Ya. yang mungkin akan menjadi Pak Darno, Pak Yudi, Ya. maupun juga Pak Hasrul di Betul. kedepannya. Yang terakhir Pak, kita mau minta closing statement dari para narasumber. Untuk Pak Hasrul terlebih dahulu. Pak Hasrul, apa nih sebagai Ketua DPW ASNI Makassar juga dan juga bergelut di dunia profesi sales nih yang membuat Anda di posisi ini. Pesan-pesan Anda buat seluruh teman-teman Tribuners ataupun juga seluruh pemirsa yang menyaksikan kita, Iya. khususnya tentang dunia sales, Pak. Silakan. Mungkin acara-acara kayak begini perlu terus digalakan ya, untuk sebagai sarana untuk mengedukasi bahwa sales itu sangat menjanjikan selain dari ujung tombak perusahaan. Sales itu pokoknya semua ilmu yang kita butuhkan di dunia kerja itu di sales lah intinya gitu. Jadi ayo masuk di sales dan rasakan semua Sensasi. sensasi dan seninya. Iya, baik, rasakan sensasi dan seninya. Lanjut buat Pak Yudi, apa Pak pesan-pesannya mungkin buat teman-teman anak muda di luar sana? Jangan ragu masuk di dunia sales. Itu saja. Jangan Singkat, ragu. padat dan jelas ya. Karena bisa Sudah banyak dirasakan. buktinya lah. Iya. Sudah banyak terbukti. Bisa dirasakan. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, buat senior kita, Pak Darno apa Pak? Kalau saya sih satu kata aja ya, jangan gengsi ya, dan jangan malu bekerja di dunia sales karena sangat menjanjikan. Oke. Kalau saya kayaknya highlight-nya adalah menjanjikan dan membahagiakan. Betul. Ini Iya. kayaknya udah paling sempurna juga ya. Iya, iya. Yang terakhir kita tutup bareng-bareng. Apa tadi Pak, semangat pagi ya? Iya, Oh, boleh, semangat boleh. Siapa pagi. nih yang mau mimpin nih? Oke, Pak Ketua, boleh Pak Ketua. Jadi saya langsung lolos ini Pak ya, open Iya. statement ya. Oke, gimana Pak? Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baik, terima Harusnya kasih Tribun banyak. Timur. Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari Terima ASNI kasih banyak, Mbak Makassar. Kinan. Makasih, Sudah berbagi makasih. bersama Kinan dan juga Tribuners dimanapun berada. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Ketua, ada Pak Hasrul, ada Pak Yudi juga di Divisi Kewirausahaan dan Litbang, Kepala Litbang pada hari ini di Terima ASNI kasih. DPW Makassar ada Bapak Darno. Iya. Dan kita sudah berbincang banyak Tribuners pada hari ini, luar biasa sekali mengenai sales sebagai ujung tombak suksesnya sebuah bisnis. Semoga juga Tribuners dan pemirsa dimanapun berada bisa mengambilkan banyak manfaat dari hasil perbincangan kita, dan tentu saja bisa mengedukasi para Tribuners dimanapun berada. Dan yang terakhir sebelum saya tutup juga buat Tribuners yang mungkin tertarik dari hasil perbincangan kita, ingin langsung mendaftarkan diri sebagai sales, tenang aja, nanti di kolom komentar disediain oleh para pengusaha hebat ini ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk terus menyaksikan program Bincang Komunitas dimanapun berada bersama saya Kinan Aulia. Saya mewakili kru yang bekerja pamit dan juga narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.